Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Baik, anak-anakku yang berbahagia, kita masuk di pelajaran ketiga yang masih terkait dengan tauhid asma wa sifat, yaitu hukum memberi nama dengan nama Allah dan nama penghambaan kepada selain Allah Ta'ala. Ya. Hukum memberi nama dengan nama Allah itu ada dua. Ya. Yang pertama, diharamkan. Yang kedua, dibolehkan. Nah, yang pertama diharamkan jika menggunakan nama-nama yang dikhususkan bagi Allah. Jadi nama Allah itu terbagi dua. Ada nama yang khusus untuk Allah saja, ada yang nama yang dipakai untuk selain Allah Ta'ala. Maka menggunakan nama-nama yang dikhususkan bagi Allah ini tidak boleh. Hukumnya haram. Jadi misalnya menamakan anaknya dengan nama Ar-Rahman, Al-Hakam, ini nggak boleh. Karena apa? Nama Ar-Rahman, nama Al-Hakam ini khusus untuk Allah Ta'ala saja. Nah, hal ini menamakan makhluk dengan nama yang dikhususkan bagi Allah, ini menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Nah, kemudian yang kedua, yaitu dibolehkan menamakan dengan nama-nama Allah, tentu nama yang tidak dikhususkan bagi Allah. Misalnya Aziz, Karim, Halim, ya kan? Ya. Cuman di sini harus dimaksudkan nama itu sesuai dengan keadaan makhluk. Ya. Jadi misalnya ada orang itu dermawan, maka dia dinamakan Karim misalnya. Seperti itu. Jadi nanti tinggal dilihat apakah nama itu khusus bagi Allah atau tidak. Kalau nama itu adalah khusus bagi Allah, maka tidak boleh kita menamakan seseorang dengan nama tersebut. Tapi kalau tidak dikhususkan bagi Allah, maka boleh ya kita namakan dengan nama itu. Nah, hal ini merupakan bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap nama dan sifat Allah. Jadi kita tidak memakai nama dan sifat yang dikhususkan bagi Allah, ini adalah salah satu bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala. Ya, Rasulullah pernah merubah nama seseorang, nama sahabat. Ya, waktu itu ada seorang ya memakai kunyah Abul Hakam, bapaknya Al-Hakam. Maka sama Rasulullah diganti. Kenapa? Al-Hakam itu adalah nama Allah yang dikhususkan bagi dirinya. Maka ada orang memakai kunyah Abul Hakam, itu kan sama dengan bapaknya Allah. Ini berarti perendahan kepada Allah Ta'ala. Maka diganti. Rasul tanya, kamu punya anak berapa? Ya. Kemudian nama anak yang terbesar namanya siapa? Sureh. Maka dikatakan kunyahmu adalah Abu Sureh. Meskipun ya sahabat tadi ketika ditanya kenapa engkau memakai nama kunyah Abul Hakam, ya karena masyarakat tuh kalau terjadi pertikaian itu mesti datang kepadaku minta pengadilan, dan mereka senantiasa menerima keputusanku, sehingga dari situ mereka menggelari diriku Abul Hakam. Maka ini tetap tidak dibenarkan. Ya, karena apa? Al-Hakam adalah nama khusus bagi Allah Ta'ala. Kemudian hukum memakai nama penghambaan kepada selain Allah. Jadi misalnya kata Abdun belakangnya itu selain nama Allah gitu loh. Misalnya Abdul Nabi, Abdul Ka'bah, ya Abdul Syam, ya Abdul Rasul. Maka penamaan seperti itu, penghambaan kepada selain Allah itu dilarang. Ini merupakan bentuk syirik asghar yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ya. Dan juga
hal tersebut merupakan bentuk tindakan tidak beradab kepada Allah. Masa menghambakan diri kepada selain Allah? Ini kan tidak adab. Ya. Juga nama itu misalnya Abdur Rasul, berarti apa? Dengan nama itu dia telah menjadikan ibadah bukan pada tempatnya. Ingat ya, ibadah itu hanya kepada Allah. Nah, ini katakan hamba Rasul. Kan begitu, salah itu. Maksudnya apa? Hamba Allah, hamba Ar-Rahman, hamba Ar-Rahim, kan begitu. Abdurrahman, Abdurrahim, kan begitu. Ya, maka hati-hati. Karena banyak loh sekarang ini orang tertipu, kan ada orang namanya Abdur Rasul, Abdul Nabi, ya. Kemudian yang keempat, kenapa tidak boleh? Para ulama sepakat tentang haramnya nama penghambaan kepada selain Allah. Ya, ini kelebihan huruf A. Ya, tidak boleh nama penghambaan kepada selain Allah. Meskipun ada kan Abdul Muthalib. Ya, maka itu sebenarnya bukan dimaksudkan sebagai penghambaan, tapi adalah dia budaknya. Karena ceritanya waktu itu, ya, Abdul Muthalib namanya Syaibah itu diajak pamannya melakukan perjalanan dagang. Ketika pulang, ya, apa namanya, kulitnya berwarna hitam sehingga disangkanya budak gitu loh. Sehingga orang menyebut Abdul Muthalib, budaknya Al-Muthalib begitu. Nah, ini tetap juga nggak boleh. Karena orang kan memahami, oh ini penghambaan kepada selain Allah. Kemudian kita lihat bagaimana Rasul SAW merubah, ya, mengubah nama sebagian sahabat. Ya, Abu Hurairah itu dulu namanya Abdus Syams, hambanya matahari. Abdurrahman bin Auf, ya, dulu sebelumnya namanya Abdu Amr, ya, hambanya Amr. Ya, maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dirubah nama-nama mereka. Ya. Nah, maka ketika ada nama-nama yang keliru, maka kita harus merubahnya. Ya. Apalagi kalau misalnya belum terlanjur, ya, kita punya anak misalnya baru lahir, maka ketika kita pengen memberi nama dengan Abdun, maka belakangnya harus disandarkan kepada nama Allah Ta'ala. Ya, Abdullah, Abdurrahim, Abdurrahman, ya, Abdul Ilah, Nam, ya, Abdul Qawi, ya, dan sebagainya. Jangan sampai disandarkan penghambaan kepada selain Allah, karena itu hal yang dilarang. Taib. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.